Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas perbaikan kuis kimia analisis dasar pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Perkenalkan, nama saya Intan Mariani dengan NIM 2450191075 dari kelas C. Nomor 1. Berikut ini peranan analisis kimia di bidang farmasi yang kurang tepat adalah mengawasi percikan obat pada pelayanan farmasi untuk diberikan kepada pasien. Alasan saya mengambil jawaban tersebut adalah analisis kimia dalam bidang farmasi meliputi pemeriksaan kualitas bahan baku obat, penentuan kadar zat aktif dalam sediaan, pengujian cemaran logam berat, dan penjaminan mutu produk farmasi. Sedangkan tugas mengawasi percikan obat di instalasi farmasi rumah sakit atau apotek termasuk pelayanan farmasi klinik, bukan pekerjaan analis kimia. Itu adalah ranah apoteker atau tenaga teknis kefarmasian. Karena itu saya memilih jawaban mengawasi percikan obat pada pelayanan farmasi untuk diberikan pada pasien karena ini menurut saya kurang tepat sebagai peranan analisis kimia. 2. Suatu senyawa kimia yang akan dianalisis dalam suatu sampel disebut analit. Analit adalah zat yang menjadi sasaran analisis dalam ilmu kimia. Artinya analit adalah zat yang ingin kita identifikasi atau hitung kadarnya dalam suatu sampel. Contohnya, kalau kita ingin mengetahui kadar kafein dalam kopi, maka kafein adalah analitnya, sedangkan kopi secara keseluruhan disebut sampel. Analit bisa dianalisis menggunakan dua cara, yaitu kualitatif untuk mengetahui apa zatnya, misalnya uji nyala untuk melihat warna logam, dan kuantitatif untuk mengetahui berapa banyak kadarnya, misalnya titrasi atau spektrofotometri. 3. Metode analisis yang bertujuan menentukan identifikasi sampel adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah metode dalam kimia analitik yang bertujuan untuk mengetahui jenis zat apa saja yang terdapat dalam suatu sampel. Dengan kata lain, analisis ini menjawab pertanyaan apa zatnya atau apakah zat ini ada tanpa menghitung jumlahnya. Misalnya, uji nyala untuk logam, melihat warna api untuk mengenali jenis logam tertentu. Reaksi warna, menghasilkan warna khas jika zat tertentu ada pada sampel. Reaksi endapan, muncul endapan dengan warna tertentu menandakan kehadiran ion tertentu. Berbeda dengan analisis kuantitatif yang menunjukkan menghitung beberapa banyak kadar zat dalam sampel. Analisis kuantitatif hanya fokus pada analisis zat. 4. Metode yang melibatkan reaksi kimia yang berlangsung sempurna dan perhitungan stokiometri pasti untuk mengetahui identitas dan atau jumlah senyawa dalam sampel disebut metode analisis klasik. Alasan menjawab analisis klasik adalah analisis klasik adalah metode yang menggunakan reaksi kimia langsung dan perhitungan stokiometri untuk menganalisis zat. Contohnya seperti titrasi volumetri dan gravimetri, di mana reaksi berjalan sempurna dan jumlah zat dihitung berdasarkan reaksi kimia. Metode ini tidak menggunakan alat modern, tapi sangat akurat jika prosedurnya benar, karena soal menyebut reaksi sempurna dan stokiometri, maka jawaban yang tepat adalah analisis klasik. Nomor 5. Berikut ini merupakan contoh analisis semi kuantitatif adalah uji nyala pada kation. Analisis semi kuantitatif adalah analisis yang memberikan perkiraan atau indikasi adanya zat, tapi tidak menghasilkan angka pasti untuk kadarnya. Contoh paling umum adalah uji nyala. Kita hanya melihat warna api yang muncul saat logam dibakar. Atau warna api menunjukkan jenis kation, misalnya barium berwarna hijau kekuningan dan natrium kuning terang. Namun, uji nyala tidak memberi angka berapa kadarnya.
Sedangkan pilihan A, B, dan D termasuk analisis kuantitatif karena menghasilkan angka kadar zat. Pilihan E termasuk analisis kualitatif hanya untuk memastikan identitas zat. Karena soal menanyakan contoh semi kuantitatif, jawaban paling tepat adalah uji nyala pada kation. 6. Berikut ini yang termasuk golongan analisis kimia modern adalah spektrofotometri. Analisis kimia modern adalah metode analisis yang menggunakan alat instrumen canggih untuk mendeteksi atau mengukur zat kimia. Salah satu contohnya adalah spektrofotometri, yaitu teknik mengukur penyerapan cahaya ultraviolet atau cahaya tampak oleh suatu zat. Manfaat spektrometri bisa digunakan untuk analisis kualitatif, yaitu mengenali zat berdasarkan spektrum serapan, dan bisa digunakan untuk analisis kuantitatif, yaitu menghitung kadar zat berdasarkan intensitas serapan cahaya. Cepat, akurat, dan cocok untuk kadar zat yang sangat kecil. Sedangkan jawaban A, B, C, dan D yaitu termasuk ke dalam metode klasik. Karena spektrofotometri UV-Vis adalah metode modern dengan alat elektronik, maka jawaban yang benar adalah D. Spektrofotometri UV-Vis. 7. Berikut ini termasuk ke dalam reaksi kering analisis kualitatif, kecuali adalah reaksi kimia dengan reagen. Jadi begini, dalam analisis kimia itu ada dua cara pemberian, yaitu reaksi kering dan reaksi basah. Reaksi kering dilakukan tanpa larutan, biasanya cuma memanaskan zat padat, membakarnya, atau melihat warna yang muncul. Contohnya seperti uji nyala. Zat dipanaskan di api, kelihatan warna tertentu. Yang kedua yaitu manik fosfat. Uji ini dilelehkan sama bahan lain, warnanya akan terlihat. Dan pemanasan tabung uji. Dilihat dari bau, gas, atau perubahan warna zat saat dipanaskan. Sublimasi. Zat padat dipanaskan jadi gas lalu mengkristal lagi. Semua itu nggak dipakai cairan larutan. Sedangkan reaksi kimia dengan reagen adalah reaksi basah. Artinya pakai larutan kimia yang ditetesi ke sampel buat lihat perubahan warna endapan atau reaksi lainnya. Contohnya larutan perak nitrat buat uji klorida, larutan barium klorida buat uji sulfat. Karena soal menanyakan yang bukan reaksi kering, jawabannya jelas D. Reaksi kimia dengan reaksi kimia dengan reagen. Soalnya ini termasuk analisis basah karena pakai larutan. 8. Fungsi penggunaan HCl pekat pada uji nyala. Untuk membersihkan kawat nikel krom. Alasan saya menjawab jawaban tersebut adalah sebelum melakukan uji nyala, kawat nikel krom harus bersih supaya tidak ada sisa logam lain yang bisa mengaruhi warna api. HCl pekat digunakan karena bisa melarutkan sisa-sisa garam logam yang masih menempel di kawat, membantu kawat menjadi benar-benar bersih. Setelah dibersihkan, kawat dipanaskan hingga tidak terlihat warna nyala, baru kemudian digunakan untuk uji nyala. Fungsi HCl pekat adalah membersihkan kawat supaya warna nyala yang muncul murni dan zat yang diuji sehingga hasil analisis lebih akurat. 9. Berikut ini kation yang memberikan warna hijau kekuningan pada uji nyala adalah barium. Uji nyala adalah salah satu metode analisis kualitatif untuk mengenali jenis kation logam berdasarkan warna api yang muncul saat garam logam dipanaskan. Setiap kation logam memberikan warna
nyala api yang khas. Berikut beberapa warna nyala kation. Barium, yaitu menunjukkan hijau kekuningan. Natrium menunjukkan kuning terang. Kalium menunjukkan ungu atau ungu muda. Dan kalsium merah bata, sedangkan magnesium tidak menghasilkan nyala warna yang jelas karena energinya rendah. Karena soal menanyakan kation yang menghasilkan warna hijau kekuningan, maka jawabannya adalah barium. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar dari reaksi pengendapan adalah E. Pada reaksi pengendapan, reagen tidak boleh berlebihan kecuali dinyatakan khusus karena dapat menyebabkan melarutnya. Sebagian endapan pada beberapa sampel. Reaksi pengendapan terjadi saat larut bereaksi membentuk zat tidak larut dan mengendap. Namun, dalam reaksi kimia, kelebihan reagen bisa berbahaya karena bisa menyebabkan endapan larut kembali akibat terbentuknya ion kompleks. Misalnya, kelebihan amonia. Kelarutan endapan CuOH menjadi larutan kompleks CuNH342. Kelebihan Cl melarutkan AgCl membentuk kompleks AgCl. Jadi, reagen yang tidak boleh berlebih kecuali memang prosedur analisis menyatakan perlu kelebihan reagen untuk membentuk kompleks stabil tertentu. Pilihan lain salah karena tidak semua endapan putih, misalnya CuS, yaitu hitam. Pengendapan sering butuh suhu tertentu. Tidak semua endapan larut saat dipanaskan. Dan reagen tidak harus selalu berlebihan. Karena itu jawaban yang benar adalah E. 11. Pemeriksaan ion logam kation dalam larutan biasanya diawali dengan mengelompokkan beberapa golongan kation dengan metode H2S. Dalam analisis kualitatif kation dikelompokkan ke dalam beberapa golongan berdasarkan kelarutan senyawa sulfida S2. Proses ini dilakukan dengan menambahkan H2S ke dalam larutan. Prinsipnya, di dalam suasana asam lemah, hanya kation golongan 2 yang mengendap sebagai sulfida, dan dalam suasana basa lemah dengan NH4OH dan NH4Cl, kation golongan 3 juga mengendap sebagai sulfida. Kation golongan 1 tidak mengendap dengan H2S karena mereka membentuk endapan klorida bukan sulfida. Kation golongan 1 tidak mengendap dengan H2S karena mereka membentuk endapan klorida bukan sulfida. Contoh, Pb2Hg2 mengendap dengan H2S dalam suasana asam. Zn2 dan Fe2 mengendap dengan H2S dalam suasana basa. Karena itu, pemisahan golongan kation selalu diawali dengan penggunaan H2S supaya kation terpisah menjadi beberapa golongan berdasarkan kelarutan sulfida mereka. Pilihan lain, HCl untuk mendapatkan klorida golongan 1, H2SO4 bukan untuk pemisahan golongan kation. NH4OH dan NH4Cl dipakai setelah pemisahan awal dengan H2S, karena itu jawaban yang benar adalah H2S. 12. Berikut ini tahapan analisis senyawa anorganik untuk blank identification yang benar adalah B. Dalam analisis kualitatif senyawa anorganik, kita harus memeriksa suatu sampel secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan identifikasi. Urutannya adalah 1. Pemeriksaan pendahuluan, meliputi pemeriksaan fisik seperti warna, bau, bentuk, kristal, kelarutan, memberikan petunjuk awal mengenai kemungkinan jenis zat. 2.
Pemeriksaan logam kation dilakukan dengan uji reaksi golongan, misalnya uji pengendapan dengan HCl, H2S, NH4OH, NH4Cl. 3. Pemeriksaan anion dalam larutan meliputi uji pendahuluan dengan asam kuat, contohnya H2SO pekat, atau uji spesifik untuk setiap anion, misalnya uji klorida sulfat nitrat dan lain-lain. Kesimpulan, hasil uji disusun untuk memastikan identitas senyawa. Pilihan lain salah karena tidak mencantumkan pemeriksaan anion atau tidak sesuai urutan prosedur analisis yang benar. Karena itu jawaban yang benar adalah B, karena paling lengkap dan sesuai prosedur analisis anorganik. 13. Berikut ini merupakan pemeriksaan pendahuluan yang sering dilakukan pada pemeriksaan anion adalah pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat. Pemeriksaan pendahuluan anion sering dilakukan dengan menambahkan asam sulfat encer atau pekat H2SO4 ke sampel padat atau larutan. Tujuannya adalah melihat reaksi gas yang muncul karena beberapa anion menghasilkan gas tertentu saat reaksi dengan asam sulfat. Gas yang muncul memiliki bau khas atau uji khusus membentuk mengenali anionnya. Contoh, karbonat CO3 bereaksi dengan H2SO4 menghasilkan gas CO2 berbuih. Klorida Cl dengan H2SO4 pekat menghasilkan gas HCl berbau asam. Langkah ini sangat penting karena membantu mengidentifikasi jenis anion secara cepat, bahkan sebelum uji spesifik dilakukan. Pilihan lain, NH4OH dan NaOH lebih sering untuk kation bukan anion. HCl dan HNO3 jarang dipakai sebagai pemeriksaan awal anion secara umum. Karena itu jawaban benar adalah C, pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat. 14. Pada reaksi analisis golongan kation, klasifikasi penggolongan kation berdasarkan sifat kation terhadap beberapa reagen di bawah ini kecuali NH4CO3. Dalam analisis kualitatif kation, kation dikelompokkan ke dalam beberapa golongan berdasarkan kelarutan senyawa mereka terhadap reagen tertentu. Reagen yang biasa digunakan adalah HCl untuk mengendapkan klorida golongan 1 seperti AgCl, H2S untuk mengendapkan sulfida golongan 2 dalam suasana asam, dan 3 dalam suasana basa. NH4OH menciptakan suasana basa, membantu pengendapan hidroksida atau sulfida. NH4-2S juga mengendapkan sulfida dalam suasana basa, sedangkan NH42CO3 bukan reagen utama penggolongan kation. Senyawa ini lebih sering dipakai untuk mengendapkan karbonat logam alkali tanah golongan 2A, bukan digunakan untuk klasifikasi awal penggolongan kation secara keseluruhan. Karena itu jawaban yang benar adalah E, NH42CO3 karena bukan reagen utama untuk klasifikasi golongan kation. 15. Apakah senyawa yang menghasilkan endapan putih pada reaksi penggolongan 1 yang tidak larut dalam air, yaitu AgCl? Dalam analisis golongan 1 kation, kita mengenali kation yang membentuk endapan klorida yang suka larut dalam air. Salah satu ciri khas golongan 1 adalah menghasilkan endapan putih. Direaksikan dengan ion klorida Cl, AgCl peraklorida, berwarna putih, tidak larut dalam air, larut dalam larutan amonia pekat karena membentuk kompleks AgNH3+. Sedangkan pilihan lain, NaCl, KCl larut dalam air, tidak mengendap. ZnCl2, CaCl2 juga larut dalam air. Jadi kalau soal menanyakan senyawa yang menghasilkan endapan putih,
yang tidak larut dalam air? Jawabannya pasti AgCl. 16. Berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan berbentuk CuS dengan endapan berwarna hitam? Jika ion Cu2, tembaga 2, direaksikan dengan H2S, akan terbentuk senyawa tembaga 2, sulfida CuS, yang mengendap sebagai padatan, berwarna hitam pekat. CuS termasuk endapan golongan 2, sulfida dalam analisis kualitatif kation. Warna hitamnya sangat khas dan mudah dikenali. Pilihan lain salah karena CuCl putih bukan hasil reaksi dengan H2S. Cu2O merah terbentuk dari produksi Cu2. CuO hitam tapi terbentuk lewat oksidasi bukan dengan H2S. CuOH biru bukan endapan sulfida. Karena itu jawaban yang benar adalah CuS hitam. 17. Berikut ini manakah kation yang termasuk kation golongan 2A? Yaitu Bi. Dalam analisis kualitatif kation, kation golongan 2 adalah kation yang mengendap sebagai sulfida S2 dalam suasana asam. Bi atau bismut termasuk ke dalam golongan 2A kation karena bismut akan mengendap sebagai bismut sulfida Bi2S3 ketika direaksikan dengan gas H2S dalam suasana asam. Endapan Bi2S3 berwarna coklat kehitaman. Dari semua pilihan yang benar termasuk kation golongan 2A adalah Bi bismut. Karena itu jawaban adalah Bi bismut. 18. Reagen apakah yang digunakan pada penentuan kation golongan 3 sehingga membentuk endapan sulfida? NH4Cl tambah NH4OH tambah H2S. Dalam analisis kualitatif kation golongan 3 meliputi logam seperti Fe2+, Fe3+, Al3+, Cr3+, 2Ni2+, Zn2+. Mereka diendapkan sebagai sulfida dalam suasana basa lemah. Cara kerjanya, NH4Cl menjaga konsentrasi ion supaya suasana larutan tetap stabil. NH4OH membuat suasana basa lemah. NH2S menghasilkan ion sulfida Sa2-, bereaksi dengan kation membentuk endapan sulfida. Kalau suasana larutan tidak basah, banyak ion golongan 3 tidak mau mengendap karena larutan sulfida mereka cukup tinggi dalam suasana asam. 19. Berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? Al2S3 dengan endapan berwarna putih. Saat ion Al3 bereaksi dengan ion sulfida S2- akan terbentuk aluminium sulfida Al2S3 sebagai endapan. Ciri-ciri Al2S3 yaitu berwarna putih, kurang stabil di air karena mudah terhidrolisis, membentuk AlOH3 yang juga berwarna putih, namun endapan awalnya tetap Al2S3 putih. 20. Reagen berikut dapat digunakan untuk membedakan Pb2+ dengan Hg2+, di mana pada Pb2+ akan terbentuk endapan berwarna kuning telur, dan pada Hg2+ akan terbentuk endapan berwarna hijau. Reagen manakah yang dimaksud? Ki. Kalium iodida. Ki digunakan dalam analisis kualitatif untuk menguji kation logam, karena akan membentuk endapan iodida yang warnanya khas, sehingga mudah dibedakan. Untuk Pb2+, ketika larutan Pb2+ dideteksi larutan Ki, terbentuk endapan timah 2, iodida Pb1,2. Warna kuning cerah mirip warna kuning telur. Endapan ini mudah larut dalam air panas lalu mengkristal kembali saat didinginkan. Untuk Hg2, biasanya Hg2 tidak stabil. Penambahan Ki menghasilkan endapan merkuri 2 iodida Hgi2. Endapan mulai merah jingga, tapi jika kelebihan iodida ditambahkan endapan larut, membentuk kompleks iodidomekurat yang
warnanya kuning kehijauan atau hijau.